Yang pertama, ibu salat zuhur baru 2 rakaat salam. Nah, kemudian lanjut lagi 2 rakaat. Pertanyaannya, apa perlu sujud sahwi? Ya, disunnahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi itu sunnah hukumnya. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah, kecuali dalam satu keadaan yang membuat sujud sahwi menjadi wajib. Ya, kapan itu? Jika imam sujud sahwi, maka wajib bagi makmum untuk sujud sahwi. Itu saja satu keadaan yang membuat sujud sahwi itu wajib. Selainnya hukumnya sunnah. Selain itu hukumnya sunnah. Apa yang menyebabkan sujud sahwi itu sunnah? Ada 3. 1, keraguan. Yang kedua, ada kelebihan dalam salat. Yang ketiga, ada kekurangan di dalam salat. Seperti tadi kan ada kekurangan, baru 2 rakaat sudah salam. Nabi juga pernah mengalami, ya, tapi dengan penyebab yang berbeda dengan yang biasa kita alami. Nabi pernah salat Pak di siang hari, bisa jadi zuhur, bisa jadi asar. Baru 2 rakaat beliau salam, dan tidak ada sahabat yang menegur Nabi. Ya, karena sahabat itu khawatir jangan sampai memang turun wahyu, ya, tiba-tiba berubah rakaatnya, atau mereka seganlah kepada Nabi SAW. Yang jelas tidak ada yang tegur. Nabi bahkan sudah meninggalkan tempat salat itu. Baru ada sahabat namanya Khirbaq, lebih dikenal dengan sebutan Zulyadain, datang dia temui Nabi. Terus tanya, ya Rasulullah, apa anda lupa atau salatnya di qasar? Nabi jawab, saya tidak lupa, salat juga tidak di qasar. Kata Khirbaq, kalau misalnya tidak di qasar berarti anda lupa ya Rasulullah, karena cuma 2 rakaat tadi, cuma 2 rakaat. Nabi tanya sahabat yang lain, asadaka Zulyadain, benarkah apa yang disampaikan oleh Zulyadain ini? Oh benar ya Rasulullah. Nabi langsung berdiri, lanjutkan 2 rakaat sisanya. Setelah salam, beliau sujud sahwi 2 kali sujud. Jadi sujud sahwi itu boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Hanya ulama berbeda mana yang lebih baik, sebelum atau sesudah. Ya. Kalau kita di Indonesia rata-rata sujud sahwinya sebelum salam. Begitu banyak kita di Indonesia. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafiyah sujud sahwi itu sesudah salam. Yang jelas Nabi pernah sebelum, Nabi pernah sesudah. Maka ulama berbeda. Ya. Kira-kira pertanyaannya begitu, sederhananya Pak Muhammad. Sujud sahwi itu bagian dari salat atau bukan bagian dari salat? Kira-kiranya saja. Itu sujud sahwi bagian dari salat atau bukan bagian dari salat? Bagian. Nah, kalau kata Imam Syafi'i, karena dia bagian dari salat, berarti dia dilakukan sebelum salam. Kan bagiannya salat. Kalau sudah salam berarti di luar salat itu. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, sujud sahwi itu bukan bagian dari salat, tapi dia dilakukan karena ada masalah di dalam salat. Tapi sebetulnya bukan bagiannya salat, cuma ada masalah di dalam salat. Maka kita kemudian disunahkan sujud sahwi. Karena bukan bagian salat, dilakukannya setelah salam. Kalau mazhab Malikiyah lain lagi, dilihat penyebabnya apa. Kalau karena ada kekurangan, sebelum salam. Kalau karena ada kelebihan, sesudah salam. Imam Ahmad lain lagi. Kita lihat sajalah kasus-kasusnya Nabi, kapan sebelum, kapan sesudah. Yang tidak ada ya silakan memilih. Tapi yang jelas untuk kasus yang ibu tanyakan tadi di hadis itu, Nabi sujud sahwinya sesudah salam. Jadi kalau pertanyaannya apa perlu? Perlu dalam arti disunnahkan untuk sujud sahwi apabila seseorang mengucapkan salam padahal jumlah rakaatnya belum mencukupi. Ya. Tapi mohon maaf, jangan sampai keliru. Pernah di suatu masjid ada kejadian, dan cerita ke saya, Ustaz, kami kemarin itu salat zuhur cuma 3 rakaat. Salam, imamnya salam, makmumnya salam. Tidak ada yang tegur. Nanti setelah salat baru ribut-ribut. Disampaikanlah kepada imam, sepertinya cuma 3. Ya memang 3. Terus apa yang dilakukan? Sujud sahwi saja. Kalau tidak boleh cuma sujud sahwi saja, harus disempurnakan dulu rakaatnya. Kan baru 3 rakaat salat zuhurnya belum sempurna. Tidak boleh langsung sujud sahwi, harus ditambah dulu 1 rakaat. Jadi di dalam salat itu Pak, kekurangannya ada beberapa kemungkinan. 1, kalau rukun yang tertinggal, rukunnya diganti dulu.
Tidak cukup cuma sujud sahwi, rukun diganti dulu. Kalau ketinggalan 1 rakaat, 2 rakaat kan pasti banyak rukun yang tertinggal, diganti dulu itu. Tapi kalau sunnah abad yang tertinggal, tidak usah diganti sunnah abadnya, cukup dengan sujud sahwi. Misalnya lupa tahiyat pertama, tidak diganti itu tahiyatnya, cukup dengan sujud sahwi. Nah, kalau sunnah hayat yang tertinggal, seperti tidak angkat tangan tadi Pak, pertanyaan pertama itu, tidak usah sujud sahwi. Tidak usah sujud sahwi. Itu ya untuk pertanyaan pertama. Allahu a'lam bishawab.